Alkisah, jauh sebelum nama Indonesia menggema, gugusan pulau yang terhampar di antara dua benua dan dua samudra ini telah menjadi saksi bisu kehidupan purba. Bentala yang kini kita kenal sebagai Nusantara ini menyimpan jejak-jejak kaki manusia paling awal. Para ahli purbakala, melalui penemuan fosil yang mengagumkan, mengungkap keberadaan Homo erectus, yang dikenal sebagai manusia Jawa, Pithecanthropus erectus, di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah dan Timur. Mereka hidup jutaan tahun lalu, menandakan betapa tuanya peradaban di tanah ini. Tidak hanya manusia Jawa, pulau-pulau lain pun menyimpan rahasia masa lalu. Di Pulau Flores, ditemukan fosil manusia kerdil yang unik, Homo floresiensis, yang hidup berdampingan dengan fauna endemik seperti gajah kerdil dan komodo raksasa. Keberadaan mereka menambah keragaman cerita tentang penghuni awal kepulauan ini, menunjukkan adaptasi manusia terhadap lingkungan geografis yang berbeda-beda di setiap pulau. Mereka adalah pemburu dan peramu ulung pada masanya. Seiring bergulirnya waktu ribuan tahun, gelombang migrasi manusia modern, Homo sapiens, mulai memasuki wilayah Nusantara. Mereka datang dalam beberapa gelombang, membawa serta kebudayaan dan teknologi yang lebih maju, seperti kemampuan membuat peralatan batu yang lebih halus dan seni lukis gua yang ditemukan di berbagai situs seperti di Sulawesi Selatan. Mereka perlahan-lahan menggantikan atau berasimilasi dengan populasi manusia purba sebelumnya. Salah satu gelombang migrasi terpenting adalah kedatangan penutur bahasa Austronesia, sekitar 4.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Mereka diyakini berasal dari daratan Asia, Taiwan atau Tiongkok Selatan, menyebar ke selatan melalui Filipina, lalu memasuki kepulauan Indonesia. Mereka membawa serta keahlian bercocok tanam padi, beternak, teknologi pelayaran dengan perahu bercadik, serta sistem sosial dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi sebagian besar kelompok etnis di Indonesia saat ini. Persebaran bangsa Austronesia inilah yang membentuk mosaik etnis dan bahasa yang kaya di Nusantara. Mereka menetap di berbagai pulau, berinteraksi dengan lingkungan dan penduduk lokal yang mungkin telah ada sebelumnya, serta mengembangkan budaya yang khas di masing-masing daerah. Dari sinilah akar keragaman suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat Indonesia mulai bertunas, jauh sebelum konsep negara modern terbentuk dan sebuah nama pemersatu dicari. Memasuki abad-abad awal Masehi, Nusantara mulai bersentuhan dengan peradaban besar dari India. Para pedagang, pendeta Brahmana, dan penyebar ajaran Buddha datang membawa serta pengaruh agama, sistem tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta, konsep kerajaan, serta seni dan arsitektur. Pengaruh ini diterima dan diolah oleh masyarakat lokal, melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang menandai era baru dalam sejarah kepulauan ini, meskipun identitas masih terikat pada kerajaan masing-masing. Salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam prasasti adalah Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur, sekitar abad ke-4 Masehi. Prasasti Yupa yang ditemukan menyebut nama Raja Mulawarman yang dermawan, menunjukkan adanya struktur pemerintahan yang mapan dan pengaruh Hindu yang kuat. Di Jawa Barat, berdiri Kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman, yang meninggalkan jejak melalui prasasti-prasasti yang menceritakan pembangunan saluran irigasi dan kedermawanannya. Puncak kejayaan kerajaan maritim pertama dicapai oleh Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, antara abad ke-7 hingga ke-13. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai serta pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana yang disegani. Kemegahan Sriwijaya terdengar hingga ke Tiongkok dan India, menunjukkan kemampuan Nusantara dalam membangun kekuatan laut yang tangguh, namun belum ada nama yang mencakup seluruh kepulauan. Di Pulau Jawa, berkembang pula kerajaan-kerajaan agraris yang kuat. Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana membangun Candi Borobudur yang megah, sebuah mahakarya arsitektur dan seni religius yang tak ternilai. Kemudian, Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa membangun kompleks Candi Prambanan yang anggun. Persaingan dan kerjasama antar wangsa ini mewarnai sejarah Jawa kuno, meninggalkan warisan budaya yang luar biasa,
namun identitas masih bersifat kedaerahan atau kerajaan. Pada abad ke-13 hingga ke-15, kerajaan Majapahit muncul sebagai kekuatan dominan terakhir dari era Hindu-Buddha. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah panjinya, sebagaimana tercatat dalam Sumpah Palapa Gajah Mada. Jaringan perdagangan dan pengaruh budayanya membentang luas. Istilah Nusantara yang populer di masa Majapahit merujuk pada pulau-pulau di luar Jawa, namun belum menjadi nama resmi untuk keseluruhan wilayah seperti yang kita kenal sekarang. Seiring meredupnya pamor kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, angin perubahan kembali berhembus di Nusantara. Kali ini datang dari arah barat, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Hadramaut, Arab. Mereka datang tidak hanya untuk berdagang rempah-rempah yang melimpah, tetapi juga membawa serta ajaran Islam. Proses masuknya Islam berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, pesantren, dan dakwah yang bijaksana oleh para ulama dan sufi, membentuk identitas baru berbasis keagamaan di samping identitas kesukuan dan kerajaan. Penerimaan Islam pertama kali terjadi di daerah-daerah pesisir yang menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Samudera Pasai di pesisir utara Sumatera, Aceh, tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara, sekitar abad ke-13. Para sultannya menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan dunia Islam lainnya. Jejak-jejak nisan dengan kaligrafi indah menjadi bukti awal kehadiran Islam di wilayah ini, memperkaya lapisan identitas masyarakat setempat. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam berjalan lebih intensif seiring melemahnya Majapahit. Peran Wali Songo, 9 wali, sangatlah penting dalam proses ini. Mereka adalah para ulama karismatik yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, mengakulturasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang sudah ada, seperti melalui seni wayang, gamelan, dan tembang. Pendekatan yang damai dan menghargai kearifan lokal ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa, menambah dimensi baru pada identitas mereka. Berdirinya Kesultanan Demak di pesisir utara Jawa pada akhir abad ke-15 menandai titik balik penting. Demak, dengan dukungan para wali, berhasil mengalahkan sisa-sisa kekuatan Majapahit dan menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai wilayah di Jawa dan sekitarnya. Dari Demak, muncul kesultanan-kesultanan Islam lainnya seperti Pajang dan Mataram Islam, yang kemudian menjadi kekuatan politik dan budaya yang dominan di Jawa Tengah dan Timur, membentuk pusat-pusat peradaban baru dengan identitas Islam yang kuat. Pengaruh Islam juga menyebar ke pulau-pulau lain. Di Maluku, Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat kekuatan Islam sekaligus penghasil utama rempah-rempah yang diperebutkan bangsa Eropa. Di Sulawesi Selatan, berdiri Kesultanan Goa dan Talo yang gagah berani. Di Kalimantan, muncul Kesultanan Banjar. Islam tidak hanya mengubah lanskap keagamaan, tetapi juga melahirkan sistem sosial, hukum, dan budaya baru yang menyerap nilai-nilai Islam sambil tetap mempertahankan sebagian identitas lokal. Namun sebuah nama tunggal untuk seluruh kepulauan ini belum lahir dari rahim sejarahnya sendiri. Di tengah berkembangnya kesultanan-kesultanan Islam dan ramainya perdagangan rempah-rempah, bangsa-bangsa Eropa mulai mengarahkan pandangan mereka ke Nusantara. Didorong oleh semangat penjelajahan, keinginan menguasai jalur perdagangan rempah yang sangat menguntungkan, emas hitam saat itu, serta misi penyebaran agama Kristen, Gold, Glory, Gospel, mereka memulai era baru yang penuh gejolak bagi kepulauan ini. Era ini juga menjadi awal mula penyebutan nama-nama dari luar untuk merujuk kawasan ini secara keseluruhan. Bangsa Portugis adalah yang pertama mencapai Nusantara pada awal abad ke-16. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka berhasil merebut Malaka pada tahun 1511, sebuah pusat perdagangan strategis yang sebelumnya dikuasai Kesultanan Malaka. Dari Malaka, mereka bergerak ke timur menuju Kepulauan Maluku, sumber utama cengkeh dan pala. Mereka menjalin aliansi dengan Kesultanan Ternate untuk melawan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol, memulai persaingan sengit antar kekuatan Eropa di tanah Nusantara,
dan merujuk wilayah ini sebagai bagian dari India Jauh atau Kepulauan Rempah-Rempah. Namun, kekuasaan Portugis tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, muncul kekuatan baru dari Eropa, Belanda. Melalui kongsi dagang mereka yang sangat kuat, Verenigde Oostische Compagnie, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada tahun 1602, Belanda datang dengan tujuan yang lebih sistematis, memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk memiliki tentara, membangun benteng, membuat perjanjian, dan mencetak mata uang sendiri, dan mulai menggunakan istilah Oost-Indie, Hindia Timur. VOC dengan cepat menunjukkan ambisinya. Mereka merebut Jayakarta pada tahun 1619, mengubah namanya menjadi Batavia, kini Jakarta, dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan mereka di Asia. Dengan armada kapal yang kuat, strategi dagang yang licik, termasuk divide et impera atau politik adu domba antar kerajaan lokal, dan kekuatan militer yang kejam, VOC secara bertahap berhasil mengusir Portugis dan Spanyol serta menundukkan perlawanan dari kesultanan-kesultanan lokal. Istilah Hindia Timur semakin melekat pada wilayah kekuasaan mereka. Perlawanan sengit datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sultan Agung dari Mataram Islam berusaha menyerang Batavia. Sultan Hasanuddin dari Goa, dijuluki ayam jantan dari timur, bertempur gagah berani melawan VOC, begitu pula perlawanan dari Banten dan daerah lainnya. Namun, keunggulan teknologi militer dan politik adu domba VOC seringkali membuat perlawanan ini dapat dipatahkan. Era ini menandai dimulainya cengkeraman kolonialisme yang akan berlangsung selama berabad-abad, dan wilayah ini semakin dikenal di Eropa sebagai Hindia Timur Belanda, sebuah nama yang diberikan oleh penjajah. Setelah VOC bangkrut akibat korupsi dan biaya perang yang mahal pada akhir abad ke-18, dibubarkan tahun 1799, kekuasaan atas wilayah Nusantara diambil alih langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Masa ini dikenal sebagai era Hindia Belanda, Nederlands-Indie. Penjajahan menjadi lebih terstruktur dan sistematis, dengan tujuan utama mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara untuk keuntungan negeri Belanda. Nama, Hindia Belanda, pun menjadi sebutan resmi dan administratif bagi seluruh wilayah jajahan ini, sebuah nama yang menegaskan status kolonialnya. Salah satu kebijakan paling eksploitatif adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Petani diwajibkan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, nila, di sebagian tanah mereka dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini membawa penderitaan luar biasa bagi rakyat di bawah bendera Hindia Belanda, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan, meskipun berhasil mengisi kas kerajaan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga terus melakukan ekspansi wilayah melalui perang-perang penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang masih independen. Perang Diponegoro, 1825-1830, di Jawa, Perang Padri, 1803-1837, di Sumatera Barat, dan Perang Aceh, 1873-1904, yang berlangsung lama dan memakan banyak korban adalah beberapa contohnya. Akhirnya, pada awal abad ke-20, hampir seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia berhasil dikuasai dan disatukan di bawah administrasi tunggal Hindia Belanda, memperkuat penggunaan nama kolonial tersebut secara luas. Meskipun penjajahan membawa penderitaan, di sisi lain, pemerintah kolonial juga membangun infrastruktur seperti jalan raya Pos Anyer Panarukan, jalur kereta api, pelabuhan, dan sistem administrasi modern untuk mendukung eksploitasi ekonomi. Mereka juga menerapkan kebijakan politik etische Politik, pada awal abad ke-20. Namun, identitas yang dipaksakan adalah sebagai kaula atau warga Hindia Belanda, bukan sebagai bangsa yang mandiri dengan nama dan jati dirinya sendiri. Nama, Hindia Belanda, sendiri secara inheren problematis. Hindia, merujuk pada anggapan Eropa bahwa wilayah ini adalah bagian dari India Jauh,
atau kepulauan di sekitar Samudra Hindia, sementara Belanda secara eksplisit menunjukkan kepemilikan kolonial. Nama ini tidak berasal dari aspirasi penduduk asli dan justru menjadi simbol penindasan. Oleh karena itu, seiring tumbuhnya kesadaran kebangsaan, muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan nama baru yang dapat menyatukan seluruh rakyat dan menegaskan identitas yang merdeka. Di tengah dominasi nama Hindia Belanda yang dipaksakan oleh kolonial, benih-benih pencarian identitas baru mulai tumbuh di kalangan kaum terpelajar dan aktivis pribumi. Mereka mendambakan sebuah nama yang bukan hanya menggambarkan geografi kepulauan ini, tetapi juga menyiratkan persatuan, martabat, dan cita-cita kemerdekaan, lepas dari bayang-bayang penjajah. Nama yang bisa merangkul keragaman suku, budaya, dan bahasa di bawah satu panji perjuangan bersama. Secara mengejutkan, istilah yang kemudian menjadi pilihan justru pertama kali diperkenalkan oleh orang Eropa. Pada tahun 1850, seorang etnolog Skotlandia bernama James Richardson Logan, dalam tulisannya di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, menggunakan istilah Indonesia untuk merujuk kepada Kepulauan Hindia. Sebelumnya, seorang etnolog Inggris, George Windsor Earle, telah mengusulkan istilah Indonesians atau Malayunesians, namun Logan lebih memilih Indonesia sebagai sinonim geografis untuk Kepulauan Hindia. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno, Indos yang berarti India atau Hindia, merujuk pada wilayah kepulauan di sekitar Samudra Hindia, dan Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Jadi, secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Meskipun awalnya murni istilah geografis dan etnografis tanpa muatan politis, nama ini memiliki potensi besar karena sifatnya yang netral, tidak merujuk pada satu suku bangsa dominan seperti Jawa atau Melayu, dan mencakup seluruh gugusan pulau secara geografis. Adalah para cendekiawan dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menemukan dan mengangkat istilah ini sebagai nama identitas politik. Salah satu tokoh pribumi pertama yang mempopulerkannya adalah Suardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ketika diasingkan di Belanda, ia mendirikan kantor berita dengan nama Indonesisch Persbureau pada tahun 1913. Penggunaan nama Indonesia ini merupakan sebuah pernyataan politik yang berani, menolak nama kolonial Hindia Belanda, dan menegaskan identitas tersendiri. Penggunaan nama Indonesia semakin meluas di kalangan mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, terutama melalui organisasi mereka, Indische Vereniging. Pada tahun 1922, organisasi ini secara resmi mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Mereka menerbitkan majalah bernama Hindia Putra yang kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Langkah ini sangat signifikan, mengubah istilah geografis menjadi sebuah nama bangsa yang merdeka dan berdaulat, sebuah identitas politik yang siap diperjuangkan. Nama Indonesia pun mulai meresap ke dalam kesadaran pergerakan nasional di tanah air. Memasuki abad ke-20, kesadaran sebagai sebuah bangsa dengan nama Indonesia mulai tumbuh subur di kalangan masyarakat Hindia Belanda, terutama di kalangan kaum terpelajar dan aktivis. Pengalaman dijajah oleh bangsa asing yang sama, penderitaan akibat eksploitasi ekonomi, serta munculnya gagasan-gagasan baru tentang kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri, menjadi pupuk bagi tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung nama dan cita-cita Indonesia. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia, dianggap sebagai tonggak awal pergerakan nasional. Meskipun awalnya lebih fokus pada kemajuan sosial dan budaya Jawa, Budi Utomo membuka jalan bagi kesadaran berorganisasi modern untuk memperjuangkan nasib bangsa yang lebih luas, yang kelak akan menyatu di bawah panji Indonesia. Tanggal berdirinya kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menyusul Budi Utomo, muncul organisasi-organisasi lain dengan cakupan dan basis massa yang lebih luas. Sarekat Islam,
yang bermula dari Sarekat Dagang Islam, berkembang pesat menjadi organisasi massa terbesar. Muncul pula Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai, Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara, yang secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Hindia, yang kemudian dimaknai sebagai Indonesia, dari Belanda, menunjukkan pergeseran menuju identitas politik yang lebih tegas. Partai-partai politik dengan ideologi yang beragam pun lahir, seperti Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang didirikan oleh tokoh-tokoh karismatik seperti Soekarno. PNI dengan lantang menyuarakan cita-cita Indonesia merdeka dan menggunakan nama Indonesia secara eksplisit, berhasil menarik simpati banyak kalangan. Puncaknya adalah peristiwa monumental Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II di Batavia, para pemuda dari berbagai suku bangsa dan latar belakang mengikrarkan satu tumpah darah, tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi penegas identitas nasional Indonesia, secara resmi mengadopsi nama Indonesia sebagai nama bangsa dan tanah air, melampaui batas-batas kesukuan dan kedaerahan. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha menekan pergerakan ini, api nasionalisme Indonesia telah berkobar dan tak mudah dipadamkan. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, situasi di Hindia Belanda berubah drastis. Pada awal tahun 1942, Kekaisaran Jepang dengan kekuatan militernya yang tangguh berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan di Nusantara. Kedatangan Jepang awalnya disambut oleh sebagian rakyat sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, harapan itu segera pupus. Pemerintahan pendudukan militer Jepang, 1942 hingga 1945, ternyata jauh lebih kejam dan eksploitatif dibandingkan Belanda. Sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia diperas habis-habisan untuk mendukung mesin perang Jepang. Sistem kerja paksa Romusha menyebabkan penderitaan dan kematian jutaan rakyat Indonesia. Kebebasan pers dibungkam, dan kehidupan rakyat menjadi sangat sulit di bawah rezim fasis Jepang. Namun, di balik kekejaman dan penderitaan itu, pendudukan Jepang secara tidak langsung memberikan beberapa keuntungan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Jepang membubarkan sistem pemerintahan kolonial Belanda dan menahan orang-orang Belanda, menciptakan kekosongan kekuasaan. Kedua, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan justru mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dan di sekolah-sekolah, yang semakin memperkuat persatuan nasional dan penyebaran identitas Indonesia. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam perang, Jepang memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk tampil di depan publik dan berpidato membangkitkan semangat anti-barat dan nasionalisme Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi massa seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dan Jawa Hokokai, serta melatih pemuda Indonesia dalam organisasi militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, dan Heiho. Penggunaan nama Indonesia menjadi lazim dalam propaganda Jepang. Menjelang akhir perang, ketika posisi Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dibentuklah BUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk merumuskan dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi, UUD 1945, bagi negara Indonesia yang akan lahir. Kekalahan Jepang yang mendadak setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 menciptakan momentum emas yang tidak disia-siakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Segera setelah berita kekalahan Jepang diterima, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua, Soekarno, Hatta, dengan golongan muda, Charu Saleh, Sukarni, Wikana, mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Puncaknya adalah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945,
di mana Soekarno dan Hatta diyakinkan untuk segera bertindak. Akhirnya, setelah kembali ke Jakarta dan menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nama, Indonesia, yang telah lama diperjuangkan sebagai identitas bangsa, kini secara resmi dideklarasikan sebagai nama negara yang merdeka dan berdaulat. Berita ini segera menyebar, membakar semangat rakyat di seluruh negeri. Namun, proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan. Belanda, dengan bantuan pasukan sekutu, berusaha kembali menguasai Indonesia. Terjadilah periode perjuangan fisik yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia, 1945 hingga 1949. Pertempuran heroik meletus di berbagai daerah, seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Perang Gerilya, semuanya demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi di forum internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan atas nama Indonesia. Perundingan-perundingan seperti Linggat Jati, Renville, dan Rumroyen dilakukan. Agresi militer Belanda I dan II dilancarkan. Namun semangat juang rakyat Indonesia tidak padam. Ibu kota negara Indonesia sempat berpindah ke Yogyakarta, menunjukkan kegigihan dalam mempertahankan eksistensi. Berkat kegigihan perjuangan rakyat, soliditas Tentara Nasional Indonesia, TNI, kecerdikan diplomasi, serta tekanan dari dunia internasional, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Melalui konferensi meja bundar, KMB, di Den Haag, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, RIS, pada 27 Desember 1949. Bentuk negara serikat tidak bertahan lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, nama yang menyatukan sejarah panjang kepulauan ini dari zaman purba hingga menjadi bangsa modern. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.